off like a firefight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Raihan Amin Andi Putra, mahasiswa Universitas Nusa Cendana dari Fakultas Sains dan Teknik, Program Studi Teknik Elektro semester 1. Kali ini saya akan menjawab dan menjelaskan 3 pertanyaan ujian akhir semester Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja kita ke pembahasan soal yang pertama. Yang pertama, ragam dan variasi bahasa. Beragam bahasa adalah variasi bahasa yang pemakaiannya berbeda menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, lawan bicara, dan orang dibicarakan, serta menurut media pembicaraan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya keragaman bahasa, di antaranya faktor budaya dan letak geografis, faktor iptek, dan faktor sejarah. Faktor yang pertama adalah faktor budaya dan letak geografis. Setiap masyarakat mempunyai kebersamaan dalam perangkat budaya seperti kebersamaan dalam sejarahnya sendiri dan menyepakati sistem budaya mereka. Dan mereka pun mempunyai cara tersendiri dalam berkomunikasi, semua ini dengan perantara bahasa Indonesia. Contohnya, orang Larantuka berdialek Jawa, orang Jawa berdialek Larantuka, dan orang Larantuka berdialek Larantuka. Akan tetapi, mereka sepakat untuk menyebut ketiga dialek tersebut sebagai bahasa Larantuka. Hubungan dalam dialek tersebut disebut juga geografis dialek, yang terdapat dalam ragam-ragam bahasa dengan bertumpu pada suatu ruang atau tempat terwujud ragam bahasa tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Beragam bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek adalah bahasa yang dipakai semua orang, membeda bahasa atau bahasa baru yang diciptakan oleh manusia karena pengaruh ilmu pengetahuan teknologi masa depan atau globalisasi. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan telekomunikasi dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Semakin majunya teknologi membuat jarak yang menjauh menjadi dekat. Contohnya, dahulu masyarakat mengirim uang menggunakan whistle post. Kini masyarakat sudah menggunakan e-banking atau transfer untuk mengirim uang. Contoh yang kedua adalah dahulu pelajar harus membaca berbagai macam buku sebagai sumber mendapat informasi yang digunakan atau yang diinginkan. Namun sekarang mereka lebih senang mencari informasi melalui media internet. Faktor yang ketiga adalah faktor sejarah. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Sebagian besar warga Indonesia berbahasa daerah sebagai bahasa ibu. Penutur bahasa Indonesia kerap kali menggunakan versi sehari-hari atau mencampur adukan dengan dialek bahasa ibunya. Setiap daerah memiliki perbedaan secara komunikasi atau bahasa komunikasi yang digunakan sehari-hari yang diturunkan oleh nenek moyang dari daerah tersebut. Contohnya, ketika seseorang berpergian dari suatu daerah ke daerah lain, akan tetapi ia tidak mengerti bahasa daerah di tempat tersebut. Soal yang kedua tentang kalimat efektif dan tidak efektif. Pertama, pencuri itu berhasil ditangkap polisi. Ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang seharusnya efektif adalah polisi berhasil menangkap pencuri. Kaidah dilanggar adalah kologisan. Yang kedua, Dirgahayu HUT RI ke-76. Ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Yang seharusnya efektif adalah Dirgahayu RI ke-76. Kaidah yang dilanggar adalah kepaduan. Yang ketiga, pembunuhan dan perampokan itu tergolongan sangat kejam. Kalimat ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang seharusnya digunakan adalah pembunuhan dan perampokan tergolong sangat kejam. Kaidah yang dilanggar adalah kesepadanan. Yang keempat, menceritakan tentang pengalaman kuliahnya. Kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Yang seharusnya efektif adalah Yun bercerita tentang pengalaman kuliahnya. Kaidah yang dilanggar adalah kecermatan. Contoh yang kelima, pilihlah salah satu jawaban yang benar. Ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Kalimat yang seharusnya efektif adalah pilihlah jawaban yang benar. Kaidah yang dilanggar adalah kaidah kehematan.
Yang terakhir, Dian berpukulan dengan bantal. Kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat yang seharusnya efektif adalah Dian berpukulan dengan bantal. Kaidah yang dilanggar adalah keparalelan. Soal yang ketiga adalah implementasi kebenaran dan ketepatan berbahasa Indonesia. Ruang publik kita menunjukkan bahwa bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing atau bahasa gaul. Padahal, ruang publik sebaiknya menunjukkan identitas bangsa dengan mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa asing atau bahasa gaul tetap dapat digunakan yang salah satu fungsinya sebagai penghela ilmu pengetahuan teknologi. Namun, pemakaiannya tetap ditempatkan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya seperti halnya dengan penggunaan bahasa daerah. Dalam salah satu bunyi Sumpah Pemuda yang ketiga dinyatakan bahwa kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Pernyataan ini bermakna bahwa bahasa Indonesia harus diletakkan lebih tinggi daripada bahasa lain yang ada di Indonesia, baik terhadap bahasa daerah maupun bahasa asing.